Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Big Dreamer pun menyebut bahwa ada terlalu banyak orang dan ada begitu banyak bintang peringkat 6 yang terbangun. Pekerjaan ini agak berlebihan menurutnya. Jiang Xuanji pun meminta Big Dreamer untuk menangani ingatan orang-orang yang berpangkat di bawah raja mengenai Nine Miasma Wing. Setelah ini Big Dreamer bisa tidur selama setahun. Mendengar hal ini, Big Dreamer pun bertanya apakah ini sungguhan. Ini terdengar sangat bagus, namun Komandan Night Watch itu terlalu merepotkan. Big Dreamer pun meminta Jiang Xuanji memberikan pekerjaan itu kepada orang lain. Dirinya ingin tidur karena sangat melelahkan. Jiang Xuanji pun mengerti dan dirinya akan memikirkannya nanti, dengan mengajak Big Dreamer untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Big Dreamer pun mengerti dan mengaktifkan sebuah skill dengan nama Dreaming of the Butterfly. Orang yang melihat skill ini pun mulai memperhatikan kupu-kupu yang terbang, dan seketika hal ini membuat orang-orang ingin tidur, hingga pada akhirnya mereka pun terjatuh. Hang Yao pun bertanya kepada Gu Kaitian mengapa Jiang Xuanji dan pemimpin besar melakukan hal ini. Gu Kaitian pun menyebut bahwa semua ini untuk melindungi Jiang Cheng, untuk menunda potensi bencana karena Dacia tidak terlalu stabil. Selain itu, misteriusnya 8 zona terlarang. Ada sesuatu yang seram dan 3 gua besar tempat banyak ras memandang mereka penuh dengan nafsu. Dan ada momok internal serta gereja dewa kuno. Mendengar hal ini, Hang Yao pun mengerti. Namun Hang Yao heran mengapa ingatan Jiang Cheng juga harus disegel. Big Dreamer pun menyebut bahwa itu bukanlah segel, itu meningkatkan jiwanya untuk mencegah pembunuhan jangka panjang. Seperti dengan kutukan. Lagi pula budidayanya kurang dan landasan jiwanya lemah. Namun di saat itu Big Dreamer menyadari sesuatu. Jiang Cheng ternyata kebal terhadap kemampuannya dan dia berpura-pura tidur di sana. Ini konyol menurutnya. Di sisi lain, dalam pikiran Jiang Cheng dirinya menyadari barusan ada gelombang energi baru yang membuat orang ingin tidur. Namun dibelokkan oleh Tree of All Things atau pohon segala sesuatu. Semua orang di bawah pangkat raja tertidur. Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya lebih baik ikut bermain untuk memberi wajah pada Big Dreamer. Lagi pula dia adalah atasan Jiang Xuanji. Lalu di bawah alam sadar Jiang Cheng, Nine pun menangisi bayi-bayinya yang mati. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini semua adalah salahnya. Namun di saat itu mood Nine seketika berubah dan tersenyum dan mengajak Jiang Cheng untuk membuat bayi lagi setelah naik ke level 30. Jiang Cheng sendiri merasa heran mood Nine berubah terlalu mendadak. Lalu di saat yang sama Big Dreamer pun mendekati Jiang Cheng dan meminta Jiang Cheng untuk berhenti berpura-pura. Dirinya tahu Jiang Cheng sadar. Big Dreamer pun semakin dekat dengan wajah Jiang Cheng dan meminta Jiang Cheng untuk bangun sekarang. Jiang Cheng yang mulai risih pun segera bangun dan memanggil Big Dreamer dengan sebutan Sister Huan Yue. Mendengar kata Sister, Huan Yue pun seketika tertawa kecil dan tersipu malu dan memberitahu Jiang Xuanji bahwa Jiang Cheng memanggilnya sebagai Sister.
Jiang Xuanji pun hanya tertawa dan menyebut itu bagus. Dalam pikiran Jiang Xuanji, Huan Yue berumur 800 tahun, tapi dia masih sangat feminim. Jiang Xuanji pun ingin mengatakan sesuatu, tapi dirinya akan menahannya. Kalau tidak, dirinya akan menjadi gila. Lalu Huan Yue pun memegang muka Jiang Cheng dan mengatakan bahwa dirinya menerima adik laki-laki Jiang dan dirinya akan menjadi kakak perempuan Jiang Cheng. Kemudian Huan Yue pun menyebut bahwa jiwa Jiang Cheng cukup kuat, jadi dirinya tidak akan memperkuatnya. Lalu di saat itu Huan Yue memberikan sebuah cincin kepada Jiang Cheng. Ini adalah cincin pelindung yang akan memblokir semua pengawasan, penyelidikan, dan kutukan berbasis mental, jiwa, dan kutukan. Dan Huan Yue meminta Jiang Cheng menganggap itu hadiah selamat datang dari dirinya, dan Huan Yue akan kembali tidur. Huan Yue pun meminta Jiang Cheng untuk memastikan bahwa Jiang Cheng akan mengunjunginya dalam mimpi. Jiang Cheng pun merasa heran hanya karena dirinya menyebut Huan Yue sebagai sister. Dirinya sekarang benar-benar menjadi adik laki-laki Big Dreamer. Hang Yao pun menyebut jika dirinya bergegas dan memanggilnya sister, apakah masih berhasil. Kemudian Jiang Xuanji pun mengatakan bahwa 10 hari dari sekarang, turnamen pilihan surga dimulai. Jika Jiang Chen bisa mengamankan tempat pertama tanpa menggunakan Nine Miasma Wings, maka Jiang Cheng telah membuktikan diri bahwa Jiang Cheng layak mendapatkan sumber daya nasional. Era baru akan datang dan masa persaingan yang ketat akan tiba. Jiang Cheng tidak punya waktu lagi. Jiang Cheng pun mengerti dan berterima kasih kepada Jiang Xuanji. Jiang Xuanji pun menyebut bahwa Jiang Cheng tidak perlu berterima kasih karena Jiang Cheng mendapatkan semua ini sendiri. Ling Qiu pun menyebut bahwa dirinya sudah bersenang-senang dan kini saatnya menghadapi Black Dragon di Yangtze. Setelahnya, Tang Wangchuan mendekat dan mengatakan bahwa keponakan Tang Yin adalah keponakan Bibi Tang. Tang Wangchuan pun bertanya bagaimana jika Jiang Cheng menikah dengan Tang Yin dan menyimpan semuanya dalam keluarga. Namun ayah Luo Sandao mengatakan bahwa Tang Wangchuan terlambat. 3 jalur keluarganya adalah istri utama. Pavilion harta karun mereka bersedia menawarkan 20% saham sebagai mahar. Lalu Mu Henian menyebut bahwa mereka berdua bahkan belum mencocokkan horoskop dan meminta mereka untuk mundur karena Mu Hanqiu sudah mengandung anak dari Jiang Cheng. Lalu di saat itu Hang Yao pun bertanya kepada Gu Kaitian apakah menurut Gu Kaitian dirinya punya kesempatan. Di saat itu juga Gu Kaitian memukul Hang Yao dan menyebut kesempatan Hang Yao adalah 0. Kemudian Jiang Cheng pun kini sudah kembali ke ruangannya dan Jiang Cheng pun lega, akhirnya semua orang sudah pergi. Dan sekarang dirinya bisa fokus pada reproduksi Nine dan melakukan transformasi keduanya. Lalu di saat itu Jiang Cheng pun menggunakan Divine Evolution Accelerate Reproduction. Dan seketika notifikasi sistem menyebut bahwa percepatan sudah selesai. Waktu reproduksi adalah 1 jam. Hasil reproduksi mencapai 5.000 Nine Miasma Wings. Setelahnya Jiang Cheng pun memulai transformasi keduanya. Lalu sebuah notifikasi menyebut bahwa Jiang Cheng level 30 memulai transformasi kedua. Misi transformasi berada di kota sihir di Sky Tower, di mana Jiang Cheng harus membersihkan menara langit, mengalahkan bos di lantai 50 dan merebut pedangnya. Dan Jiang Cheng diharuskan untuk mematuhi kota sihir Sky Tower sendirian. Dan batas waktu adalah 1 hari. Menurut Jiang Cheng, malam ini dirinya akan menjual peralatan bernilai miliaran dan mengubah semuanya menjadi darah binatang. Itu akan memungkinkan dirinya memulai generasi kedua. Besok pagi, dirinya akan pergi ke kota sihir dan menantang Sky Tower. Dan ratusan ribu Nine Miasma Wing sudah cukup untuk hal ini. Lalu saat ini pohon segala sesuatu kembali berbuah. Dan diketahui bahwa ini adalah ability fruit point A. Setelah digunakan, Jiang Cheng memiliki kemampuan penyelidikan, kemampuan menandai, mengabaikan siluman, ilusi, dan efek keterampilan. Dan jangkauan skill ini ditentukan oleh kekuatan jiwa. Jangkauan saat ini adalah 10 km. Jiang Cheng pun menilai ini tidak buruk dan segera mencobanya. Dan saat ini Jiang Cheng pun melihat sosok Tang Yin yang sedang berjalan di luar rumah.
Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa Tang Ying berada di luar. Dan di saat itu Jiang Cheng pun bisa melihat status dari Tang Ying yang memiliki kelas tersembunyi yaitu Nightmare Hunter level 43 peringkat pertempuran 149. Identitas Assassin Doctor of the Heaven. Catatan lain, Tang Ying pemalu, cemas tentang perjodohan kakeknya, tidak yakin bagaimana mendekati targetnya. Dan di saat itu Jiang Cheng juga bisa melihat bahwa Tang Ying mencoba mengirim sebuah pesan kepada dirinya. Dan di saat itu Jiang Cheng merasa bahwa dirinya lebih baik mematikan lampunya dan pura-pura tidak melihatnya. Jiang Cheng pun memutuskan untuk tidur nyenyak malam ini karena besok dirinya harus menyelesaikan tugas transformasi keduanya di Sky Tower. Kemudian keesokan harinya, saat ini Jiang Cheng pun sudah berada di kota sihir zona perang. Di Sky Tower, terlihat di papan pengumuman bahwa Ji Xuan Yue, pemegang rekor dari Sky Tower. Orang-orang pun menyebut bahwa Ji Xuan Yue adalah kebanggaan zona perang kota sihir. Tidak ada yang bisa memecahkan rekornya dari setengah tahun yang lalu. Orang-orang juga menyebut bahwa dia bukan hanya kebanggaan mereka, namun Ji Xuan Yue adalah dewi mereka yang tak tersentuh. Mereka juga pernah mencoba memulainya uji coba Sky Tower dan mereka bahkan tidak bisa mengimbangi 1/10 kecepatannya. Namun mereka beruntung, mereka tidak mati. Jiang Cheng yang mendengar semua ini mengetahui bahwa Ji Xuan Yue adalah jenius peringkat kedua Dacia, lebih kuat dari Jiang Wushuang. Dia mendominasi seluruh tangga dengan rekor transformasi keduanya. Dirinya harus menemuinya saat para ranking pilihan surga datang. Kemudian Jiang Cheng pun kini bersiap memasuki Sky Tower dan kini Jiang Cheng sudah memasuki Sky Tower lantai pertama. Kekuatan monster akan secara otomatis menyesuaikan dengan level peserta. Di saat itu, Jiang Cheng pun segera menggunakan kemampuan Point A. Dan diketahui monster di depannya bernama Violent Elf level 40. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Elf Arrow, Poison Blood, dan Illusion. Menurut Jiang Cheng, ini baru lantai pertama, tapi level monsternya sudah tinggi. Dan peringkat tempurnya tidak rendah. Tidak heran seorang jenius seperti Ji Xuan Yue hanya bisa menyelesaikan hingga lantai 47. Memang sulit tapi semuanya adalah makanan serangganya. Segera Nine pun keluar untuk menyantap hidangan pembuka. Di sisi lain, terlihat seorang pria sedang berkonsentrasi dan dia adalah talenta terbaik Dacia yaitu Ying Zhan. Lalu di saat yang sama, seseorang memanggil Ying Zhan dan memberitahunya bahwa ini adalah laporan terbaru dari penyelidikan. Ying Zhan pun meminta Paman Fang untuk tidak menunjukkan padanya info tentang Jiang Wushuang dan Ji Xuan Yue. Walaupun sama-sama berada di level dewa, masih ada perbedaan besar antara dewa. Paman Fang menyebut bahwa ini bukan tentang mereka, ini tentang murid baru Gu Kaitian yaitu Jiang Cheng, pelatih roh tingkat dewa. Ying Zhan pun menyebut Paman Fang sedang bercanda mengapa dirinya harus peduli dengan profesi yang berorientasi pada kehidupan. Paman Fang pun menekankan bahwa Jiang Cheng membunuh Xiao Baihan dan bahkan melawan wali nasional dan tetap hidup. Mendengar hal ini, Ying Zhan pun mulai tertarik untuk melihatnya. Ying Zhan pun membaca hasil laporannya dari Nine Miasma Wing, 4 serangan Gu Kaitian, wali nasional peringkat 8 serta berhadapan dengan Jiang Xuanji. Ying Zhan pun menyebut ini menarik. Namun menurut Ying Zhan ini sangat disayangkan. Di turnamen Tianxiao, Jiang Cheng tidak bisa menggunakan Nine Miasma Wing. Jika tidak, itu mungkin akan membuat segalanya menjadi semakin menarik. Kemudian di tempat lain seorang wanita terlihat sedang berlatih dan dia adalah talenta terbaik kedua Dacia yaitu Ji Xuan Yue. Lalu, para pengawal pun memuji Ji Xuan Yue yang sangat luar biasa. Dia benar-benar berada di level Grandmaster top. Namun temannya tidak setuju mendengar pernyataan Grandmaster dan menyebut temannya meremehkannya. Jiang Wushuang sebagai talenta terbaik ketiga di Dacia bahkan memiliki rekor bertarung melawan peringkat kelima. Sedangkan Ji Xuan Yue berperingkat lebih tinggi, jadi dia setidaknya berperingkat kelima. Ji Xuan Yue mendominasi dalam pertarungan jarak jauh dan sekarang dia berlatih dalam jarak dekat hanya untuk menghadapi Jiang Wushuang. Kemudian seorang pria tua meminta Ji Xuan Yue untuk berhenti dan beristirahat. Dan dia adalah panglima tertinggi zona perang ibu kota Demon yaitu Ji Hongyin. Dan ternyata Ji Hongyin adalah ayah dari Ji Xuan Yue.
Ji Xuan Yue pun segera berlari menuju ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya telah membuat banyak kemajuan hari ini. Ji Hongyin pun bertanya mengapa Ji Xuan Yue memaksakan diri begitu keras. Bagaimana jika Ji Xuan Yue berada di peringkat pertama dalam peringkat bakat? Ji Xuan Yue harus belajar dari dirinya dan bersantai kapanpun Ji Xuan Yue bisa. Ji Xuan Yue pun memasang muka cemberutnya dan bertanya apakah ayahnya sendiri juga percaya hal itu. Ji Hongyin telah bersantai selama 30 tahun dan berakhir sebagai panglima tertinggi zona perang ibu kota Demon. Raja Daxia bergelar keempat dan Ji Hongyin menyebutnya ini adalah bersantai. Ayahnya pun mengerti dirinya mungkin telah meluncur untuk mencapai tempatnya sekarang. Tapi ayahnya tidak ingin berdebat dengannya. Dirinya di sini ingin memberitahu Ji Xuan Yue informasi tentang talenta terbaik yang Ji Xuan Yue inginkan. Ayahnya pun meminta Ji Xuan Yue untuk memperhatikan baik-baik terutama tentang Jiang Cheng. Ji Xuan Yue pun segera memeriksa informasi itu. Lalu Ji Hongyin pun bertanya apakah Ji Xuan Yue berpikir telah mendapatkan kesimpulannya. Ji Xuan Yue pun menyebut bahwa Jiang Cheng ini kuat dan terlalu aneh. Dia mungkin lebih kuat dari Ying Zhan. Bahkan Ling Qiu menyebut bahwa Jiang Cheng ini benar-benar meresahkan. Lalu Ji Hongyin mengatakan bahwa kakek buyut Ji Xuan Yue mengirimi dirinya pesan untuk memperingatkan Ji Xuan Yue untuk berhati-hati saat berada di dekatnya dalam turnamen bakat. Ji Xuan Yue pun menyebut bahwa dirinya berencana pergi ke Sky Tower. Jika dirinya dapat menyelesaikan level 50, peluang dirinya untuk menempati posisi pertama akan meningkat. Ji Hongyin pun seketika bertanya apakah Ji Xuan Yue tidak kelelahan karena begitu kompetitif. Lalu di saat itu, seorang pengawal pun melapor bahwa rekor Ji Xuan Yue untuk 10 level pertama Sky Tower baru saja dipecahkan oleh Jiang Cheng. Mendengar hal ini, Ji Xuan Yue merasa waktu yang dimilikinya yaitu 1 menit 13 detik dan bertanya apakah Jiang Cheng berhasil meraih waktu 1 menit 12 detik atau 1 menit 11 detik. Pengawalnya pun seketika menyebut bahwa Jiang Cheng berhasil mencatatkan waktunya yaitu 37 detik. Hal ini pun mengagetkan Ji Xuan Yue dan menyebut itu mustahil. Seseorang di levelnya membutuhkan setidaknya 1 menit untuk menyelesaikannya dan kembali pengawalnya menerima informasi lain bahwa baru saja Jiang Cheng memecahkan rekor Ji Xuan Yue untuk level 20. Kembali Ji Xuan Yue sangat kaget. Ji Xuan Yue pun menyebut bahwa Jiang Cheng mencoba memprovokasi dirinya. Apakah Jiang Cheng mencoba mengacaukan kepercayaan dirinya sebelum turnamen dengan melakukan hal ini terlebih dahulu? Segera Ji Xuan Yue pergi ke Sky Tower untuk menjatuhkannya. Lalu di sisi lain, Jiang Cheng yang baru saja memecahkan rekor Sky Tower level 20 mendapatkan sebuah hadiah. Pertama, Spirit Arrow yang merupakan buku skill tingkat hijau untuk profesi terkait level 40. Kedua, fragmen dari peti harta karun dewa ke-9. Dengan mengumpulkan 16 fragmen, Jiang Cheng dapat membuka kunci alam khusus. Jiang Cheng pun tidak menyangka hadiah dari Sky Tower cukup bagus, tetapi sebagian besar tidak terlalu membantu dirinya. Hanya bagian peta harta karun ini yang tampaknya layak. Jiang Cheng pun berharap bahwa dirinya bisa mengumpulkan set lengkap saat dirinya menyelesaikannya. Dan kini Jiang Cheng pun akan melanjutkan ke level 21. Lalu orang-orang yang menyaksikan sebuah layar pun menyebut ini menakjubkan. Jiang Cheng telah mengalahkan Ji Xuan Yue sebanyak itu. Mereka pun bertanya-tanya monster macam apakah Jiang Cheng itu. Lalu di tempat lain, Luo Sandao sedang memperhatikan ponselnya dan terkejut mengetahui berita terkini mengenai Ji Xuan Yue telah dikalahkan oleh seorang pemuda misterius dan Ji Xuan Yue benar-benar dipermalukan. Luo Sandao sendiri merasa ini tidak mungkin. Ini berita yang judul-judulnya hanyalah sebuah umpan. Itu hanya papan peringkat Sky Tower. Namun setelah Luo Sandao melihat nama di papan peringkat, dia pun sangat terkejut, apalagi dengan komentar-komentar yang beredar di sana. Luo Sandao pun sangat marah karena orang-orang dari kota sihir berani menghina Jiang Cheng-nya. Lalu Luo Sandao pun memberitahu Mu Hankyu untuk mengikuti siaran langsungnya karena Jiang Cheng dikecam oleh para pecundang kota sihir. Luo Sandao juga memanggil orang-orang untuk membalas mereka kembali. Jika tidak berhasil, maka mereka akan melakukan perjalanan ke kota sihir. Kemudian saat ini Ji Xuan Yue sendiri telah datang ke Sky Tower.
Orang-orang pun melarang orang luar mendominasi peringkat di kota mereka. Kehormatan zona pertempuran kota sihir tidak bisa dicuri oleh Jiangnan. Mereka berharap Ji Xuanyue bisa mengalahkan Jiang Cheng. Dan kini Ji Xuanyue sudah masuk ke Sky Tower dan mulai dari lantai pertama. Ji Xuanyue menyebut bahwa terakhir kali dirinya datang ke sini, Ji Xuanyue baru saja menyelesaikan putaran kedua, dan dirinya jauh lebih lemah daripada sekarang. Sekarang dengan semua perlengkapan dan skill yang telah ditingkatkan, dirinya pasti akan mendapatkan peringkatnya kembali. Lalu 10 menit kemudian di level 10, Ji Xuanyue berhasil menyelesaikan level 10 dengan catatan waktu 59 detik. Ji Xuanyue pun tidak percaya ini. Dirinya telah memberikan segalanya. Jadi mengapa masih butuh waktu selama ini? Sedangkan Jiang Cheng melakukannya dalam waktu sekitar 30 detik. Bagaimana ini mungkin? Ji Xuanyue pun tidak bisa menerima hal ini, padahal dirinya punya profesi setingkat dewa. Sebagai petarung jarak jauh, dirinya pasti dirugikan dalam 10 level pertama di mana terdapat banyak sekali monster yang lebih kecil. Ji Xuanyue pun akan langsung melompat ke level 40 dan mulai dari level 47, di mana dirinya berada terakhir kali. Dari level 41 dan seterusnya, itu hanya bos solo tingkat tinggi. Disinilah dirinya pasti memiliki keunggulan atas Jiang Cheng. Setelah dirinya menyelesaikan level 50 dan mengklaim papan peringkat, tidak masalah jika dirinya lebih lambat dari dia di level sebelumnya. Lalu 5 menit kemudian Ji Xuanyue kini berhadapan dengan monster boss hingga berhasil menyelesaikan level 50 dengan catatan rekor baru dengan waktu 5 menit 29 detik. Ji Xuanyue pun bernapas lega karena akhirnya dirinya berhasil. Itu 2 kali lebih cepat dari rekor level 40 sebelumnya. Dirinya telah melindungi kehormatan kota sihir, sekeras apapun Jiang Cheng berusaha. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan rekornya kali ini. Ini kekalahan pertama Jiang Cheng melawan dirinya. Tapi ini bukan yang terakhir. Dalam perebutan papan peringkat bakat, Jiang Cheng akan menderita kekalahan yang kedua. Sementara itu, Jiang Cheng kini berada di level 50. Jiang Cheng menyebut bahwa daging binatang ini bermutu tinggi. Setelah larva selesai makan, mereka seharusnya bisa bereproduksi 3 generasi lagi. Menyelesaikan level 50 memperoleh pedang sampingan dan menyelesaikan putaran kedua. Dan akhirnya induk kedua datang. Jiang Cheng pun meminta Jiu kecil menjadi baik, yang ini untuk bayi. Sesampainya di rumah, Jiang Cheng akan menjualnya dan memberikan sesuatu yang lebih enak. Kemudian di luar Sky Tower, orang-orang pun melihat Ji Xuanyue keluar. Mereka pun meminta semua orang untuk tenang. Lalu Ji Xuanyue sendiri merasa aneh. Dirinya baru saja membuat rekor baru untuk level 50. Bukankah seharusnya ada yang bersorak di sini? Namun saat Ji Xuanyue melihat papan peringkat, Ji Xuanyue sangat terkejut. Jiang Cheng memiliki catatan waktu 4 menit 9 detik. Jiang Cheng 1 menit lebih cepat dari dirinya. Dalam pikiran Ji Xuanyue, dirinya harus membersihkannya lagi. Bahkan jika dirinya memaksakan diri, Ji Xuanyue tidak bisa membiarkan Jiang Cheng menang. Ramuan penambah ini mungkin menghabiskan sedikit esensinya, tapi Ji Xuanyue tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Kemudian, kini Jiang Cheng kembali ke level 50 dan sekarang larva benar-benar sudah mulai berkembang biak. Tapi bahkan setelah selesai, di mana pedang sampingnya? Notifikasi menyebut hadiah penyelesaian adalah perlengkapan tingkat epic. Hadiah acak berupa armor epic atau pedang tingkat epic. Dan kali ini hadiah yang Jiang Cheng terima adalah 1 armor epic. Jiang Cheng pun sangat kesal dengan hal ini. Sekarang Jiang Cheng tidak punya pilihan selain melewati level 41 sampai 50 lagi agar bisa mendapatkan pedang tingkat epic. Selain itu, bayi serangga tidak dapat bereproduksi. Dengan ini, Jiang Cheng meminta Jiu kecil keluar dan makan. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.